Halo guys, jumpa lagi di channel Koma Gadget. Di video kali ini saya akan unboxing serta review HP dari brand lokal yang baru saja keluar di tahun 2020, yaitu Advan G5. HP ini cukup menarik karena selain harganya yang terjangkau, Advan juga ngasih kalian bonus berupa bundling Advan TWS Go. Nah, meskipun harganya cukup menarik, buat yang penasaran bagaimana performa dari HP ini, simak terus videonya sampai habis. Oke, kita unboxing dulu ya paketnya. Desain dari box ini cukup menarik, tidak terlalu tebal, berwarna putih, serta desain gambarnya juga cakep. Nah, di sini Advan ngasih bonus kuota yang banyak banget. 31 GB per tahun, 1 GB untuk kalian yang doyan main TikTok, dan unlimited gaming setahun untuk IOV dan Free Fire. Kenapa Mobile Legends dan PUBG nggak masuk ya? Spesifikasi yang tertulis di kotaknya untuk HP ini, dia sudah Android 10, RAM-nya 4 GB, internal 32 GB, baterainya juga oke, 4000 mAh, support gyro sensor, USB OTG dan GPS. Jadi itu sekilas ya tentang boxnya. Langsung aja kita buka dan lihat seperti apa HP-nya. Oke, ini dia warna pearl blue. Jadi HP-nya seperti ini. Langsung aja kita lihat isi di dalam boxnya. Kartu garansi, SIM ejector, ada clear case, ada panduan cepat, iGo access internet on the go. Sayangnya voucher ini nggak bisa di-share ke nomor lain, jadi hanya bisa dipakai ke nomor ini. Maunya saya kasih giveaway, tapi ya sudahlah. Ada kabel USB dan sudah Type C yang menurut saya sudah oke banget untuk HP di harga sejutaan. Charger outputnya 5 volt 1,5 ampere. Oke, itu dia isi dari boxnya. Next kita cek HP-nya. So akan saya setting dulu HP-nya dan nyobain gimana sih user interface-nya. Nah, untuk HP-nya sendiri saya acungi jempol buat Advan. Desain bodinya tipis dan ringan, terbuat dari polikarbonat, cukup menarik, dan yang menjadi perhatian adalah desain kamera belakangnya yang mirip dengan iPhone 11 Pro.
Walaupun banyak yang bilang ini adalah iPhone rasa lokal, tapi setidaknya desainnya nggak monoton dan menurut saya asik juga. Terutama warna-warna back covernya yang kekinian. Nggak sampai di sana, charging port dari HP ini juga cukup menarik, sudah Type-C. Karena di harga 1 jutaan sangat jarang ditawarkan charging port Type-C dan juga sudah support USB OTG ya. Nah, untuk fitur keamanannya, HP ini hanya mengandalkan Face Unlock, jadi tidak ada fitur fingerprint scanner dan cukup bisa diandalkan, walaupun unlock time-nya masih kurang. Tapi ya, kita tidak bisa meminta banyak dari HP seharga sejutaan dan menurut saya masih wajar. Setidaknya back covernya terlihat bersih dan minimalis. Untuk sisi layarnya, water drop notch menjadi pilihan dari HP ini. Walaupun desainnya bukan yang paling baru, tetapi sudah cukup oke. Layarnya sendiri berukuran 6,2 inch, resolusinya SD+, dan impresi saya nyobain layar HP ini bisa dibilang cukup puas. Cerahan yang tinggi serta tingkat sensitivitasnya yang oke. Walaupun nggak semewah panel AMOLED, tapi warna yang ditampilkan sudah cukup oke. Jadi untuk pemakaian sehari-hari dan untuk nonton, saya rasa kualitas layarnya sudah bisa sangat nyaman. Untuk OS sendiri sudah Android 10, jadi sudah punya interface yang menarik. UI-nya bersih, nggak ada bloatware, mirip dengan stok Android, dan nggak ribet. Lanjut ke spesifikasinya dengan RAM 4GB, menurut saya sudah besar untuk ukuran HP di harga sejutaan. Sayangnya ROM-nya masih 32GB, jadi kalau dipasangkan dengan 64GB, makin jempol deh buat advance. Tapi dengan RAM 4GB untuk multitaskingnya sudah leluasa, di mana kebanyakan HP di harga sejutaan masih menawarkan RAM 2 ataupun 3GB. Nah, untuk chipsetnya sendiri, Advan menggunakan chipset buatan Unisoc. Jadi kurang familiar, so saya pakai AIDA untuk mengetes AnTuTu benchmarknya dan lihat skornya. Dan menurut saya, performa HP ini sudah terhitung aman untuk pemakaian keseharian. Untuk animasi dan kemampuan multitaskingnya masih cepat, walaupun beberapa kesempatan ada sedikit delay, tetapi overall masih nyaman-nyaman aja memakainya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kemampuan HP ini untuk bermain game, jadi bisa kalian cek, saya akan memainkan game Mobile Legends ya. Jadi untuk Mobile Legends, settingan grafis medium saya dapatkan dan cukup stabil. Bisa dibilang sih untuk performa HP ini nggak jelek, nggak bagus banget ya. Tetapi untuk kelas harga di sejutaan sudah sangat oke. Terutama untuk keseharian dan gaming dengan settingan low dan santai. Untuk bagian kameranya 5 megapiksel kamera depan dan 13 megapiksel triple kamera bagian belakangnya. Untuk 3 kamera belakangnya semua berfungsi ya, jadi bukan sekedar hiasan. Nah, untuk hasil kameranya saya sudah jepret-jepret sekaligus mengetes fitur videonya, jadi hasilnya seperti ini. Untuk kamera belakangnya sendiri dia sudah support 1080p, jadi seharusnya dia sudah sangat oke ya ukuran HP. Ini dia untuk kualitas perekaman kamera depannya. Nah, menurut kalian oke. Jadi kualitasnya dia sudah HD ya untuk perekaman kamera depannya. Jadi buat vlogging ini lumayan oke juga sih kameranya. Sudah sangat worth it ya.
Untuk pengetesan baterainya, jujur saya masih belum full mengetesnya karena baru beberapa hari memegang HP ini. Namun dengan kapasitas 4000 mAh, saya rasa sudah cukup untuk kebanyakan orang. Sekilas HP ini cukup menarik dengan harga nggak terlalu mahal, kualitas bagus, dan juga pusat servis Advan yang sudah tersebar di seluruh pelosok. Apalagi setiap pembelian kalian bisa memilih dapat paket bundling Advan, Start, Go, TWS, ataupun Didak. Dan menurut saya buat kalian yang mencari HP dengan budget 1 jutaan, Advan ini wajib untuk dipertimbangkan. Oke, mungkin segitu aja video kali ini untuk unboxing dan review dari Advan G5. Terima kasih buat yang sudah nonton. Dan jika kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Buat teman-teman yang mencari HP ini, link penjualan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat yang mau tanya-tanya, kritik, komen, dan lain-lain, jangan ragu ya untuk menulisnya di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.